Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumari, guru BK SMA Negeri 1 Jagenan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana. Pada hari ini, hari Senin 12 Juni 2023, saya melaksanakan uji kinerja layanan klasikal. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semoga selalu dalam perlindungannya dan selalu diberi kesehatan. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Anton, Ketua Kelas, untuk memimpin doa. Untuk mengawali bimbingan hari ini, doa mulai. Doa selesai. Anak-anak semuanya, tadi habis pelajaran apa? Ekonomi. Wah, habis hitung-hitungan ya, jadi ya agak tegal. Ya, agak dulu. Nggak apa-apa. Nanti untuk bimbingan klasikal di sini kita relax saja, ya. Sebelum kita membahas tentang topik, saya akan menjelaskan tujuan dari bimbingan klasikal pada siang hari ini. Yang pertama, di sini anak-anak ini setelah menyimak video tentang masalah stres menghadapi ujian, peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan pengertian dan penyebab dari stres itu, ya. Yang kedua, setelah menyimak tayangan PPT tentang mengatasi stres dapat menghadapi ujian, peserta didik diharap mampu menganalisis gejala-gejala stres dengan tepat. Yang ketiga, setelah melaksanakan diskusi kelompok, diharapkan dapat menyesuaikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi stres dalam menghadapi ujian dengan baik. Yang keempat, setelah mempresentasikan hasil diskusi tentang pemecahan masalah, peserta didik diharapkan dapat mengatasi masalah stres dalam menghadapi ujian dengan tepat. Jadi kalau mau menjelang ujian, anak-anak nggak usah stres, nggak usah dipikir dengan cemas. Yang penting persiapan, ya. Baiklah, itu tujuannya. Terus untuk langkah-langkah dalam bimbingan klasikal di sini nanti Ibu akan menyampaikan tayangan PPT dan video pembelajaran. Di sini setelah itu anak-anak menganalisis, membentuk dalam kelompok. Setiap kelompok berapa siswa? 5 siswa, ya, benar. Nanti diskusi, setelah itu setiap kelompok presentasi ke depan, ya. Waktu yang kita sepakati untuk layanan klasikal pada siang hari ini sepakat 45 menit. Ya, jadi manfaatkan waktu yang ada. Terus kelihatannya apa dari Mas? Berdiri ya, is breaking dulu ya. Berdiri. Ini is breaking. Semuanya berdiri dan mencari pasangan masing-masing berhadapan. Coba ada satu yang ke depan, satu pasangan yang ke depan, memberikan contoh kepada teman-temannya biar kompak nanti.
Ya, Rani dan Bunga. Dengarkan ya instruksi dari saya. Ya, sudah berpasang-pasangan, sepakat ya, sepakat dengan temannya yang menjadi pasangan, sepakat untuk menjadi ganjil atau benar. Jabat tangan tapi tidak bersentuhan ya. Saat saya bilang genap, nanti yang sepakat genap, nanti tangannya diangkat. Saat saya bilang ganjil, nanti yang sepakat ganjil, tangannya diangkat. Apabila diam saja, nanti tangannya dipegang. Itu yang mendapat konsekuensi. Ya, mulai siap? Siap. 4, 2, 5, 6, 8, 7, 10, 12, 11, 1. Ya, sudah ya, semuanya sudah saya kita kembali ke tempat kaki dan bulan. Ya, biar lebih semangat. Apa? Diri lagi. Ayo. Mengucapkan dia semangat. Yes, hore, itu ya. Obat 1, 2, 3. Anda segar walaupun siang tapi harus tetap segar. Topik yang kita bahas ya pada siang hari ini adalah mengatasi stres dalam menghadapi ujian sekolah. Ujian sekolah itu kan ada semesteran ya, PSAT seperti nanti yang akan kita laksanakan ya, dan juga ujian-ujian yang lain, karena ujian di sini itu adalah untuk mengetahui kualitas diri pada siswa. Sudah siap untuk mengikuti layanan pada siang hari ini? Siap. Ya. Ini Ibu putarkan video permasalahannya. Silahkan anak-anak untuk memperhatikan dan nanti menganalisis dalam kelompok masing-masing. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan ini. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak ingin sesuai yang satu ini.
punya saya sudah selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya aku Hal semisal apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan, memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Ya, itu adalah tayangan video permasalahan yang harus anak-anak diskusikan dalam kelompok, ya. Nah, karena di sini pembelajarannya menggunakan problem based learning. Nah, pembelajaran problem based learning di sini atau PBL ya merupakan salah satu model pembelajaran inovatif, ya. Pembelajaran ini dapat memberikan kondisi belajar siswa yang aktif. Jadi anak-anak yang berperan aktif untuk menganalisis permasalahan dan memecahkan masalah tersebut. Ya, siap untuk berdiskusi? Siap. Ya. Ini saya bentuk kelompoknya, ya. Dan setiap saya bentuk kelompok, segera untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok 1, Anton, Rizkia, Arum, Arvina, dan Kalista. Ya, langsung gabung kelompoknya ya, melingkar ya. Terus kelompok 2, Dinda Eka, Dwi Wulan, Dwi Nur, Dia Aulia, Aprilia Diva. Terus kelompok 3, Wahyu, Nabila, Nur Khairani, Nurul, Putri Selfie. Dan kelompok selanjutnya Raja, Rafika, Regija, Rista Ayu, Selfie, Bunga. Membentuk kelompoknya masing-masing berdiskusi, menyelesaikan dan menganalisis permasalahan. Saya kasih 1 lembar kertas ya. Nanti setelah selesai ini presentasi kelompok masing-masing. Kelompoknya Anton, kelompoknya Indah, terus
Yang meningkat membentuk kelompok. Saya kasih waktu 10 menit kok. Ya. Ya, dianalisis masalahnya apa, terus penyebabnya, faktor-faktor apa saja, cara mengatasi. Oke, kalau yang lain sudah siap untuk presentasi ya? Siap. Silakan untuk kelompok 1 untuk maju ke depan presentasi hasil diskusinya. Dan kelompok yang lain silakan untuk memperhatikan, memberikan tanggapan atau pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman saya. Siap. Pertama-tama mari kita lanjutkan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah
memberikan rahmat sehingga dapat berkumpul di ruang kecuali. Perkenalan kami dari kelompok 1 yang berdasarkan saya Novianto sebagai moderator dan Saya Rizky Aidari Hikmah. Saya Kalista Menasapa. Saya Arvina Salsabila. Saya Rusa Yudi. di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kecemasan dalam menghadapi ujian. Kecemasan bulat saat menghadapi tes tertentu, baik itu ulangan harian atau ujian semester, disebut juga dengan tes NCT. Bagi sebagian anak, ujian merupakan sesuatu yang menyeramkan. Mereka sangat takut tidak berhasil dalam mengerjakan soal tes. Bahkan saat sekolah daring, ketika tidak berhadapan langsung dengan guru, kecemasan menghadapi ulangan harian atau ujian lainnya tetap bisa muncul dan mengganggu anak. Penyebab gangguan kecemasan yang pertama adalah kurang persiapan, 2. Takut gagal, 3. Pernah gagal, 4. Tekanan dari luar dunia. Gejala gangguan kecemasan. Kecemasan dapat menyebabkan serangan panik. Inilah yang merupakan awal dari rasa takut yang intens dalam menghadapi ujian. Anak yang mengalami gangguan kecemasan akan menunjukkan gejala yang bisa dilihat dari perubahan kondisi fisik, emosional, maupun perilaku berikut ini. 1. Gejala fisik, 2. Gejala emosional, 3. Gejala perilaku atau psikologis. Cara mengatasi gangguan kecemasan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu anak dalam mengatasi kecemasan, yaitu 1. Kenali sumber kecemasan, 2. Optimis dan fokus, 3. Tidak menekan anak, 4. Usir pikiran negatif, 5. Latihan dengan timer, 6. Ajarkan pernafasan, 7. Berdoa. Jadi itu materi yang kami presentasikan. Apakah ada pertanyaan? Ada, saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dinda Eka Widianti dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bisa diberikan contoh gejala emosional ketika mengalami gangguan kecemasan? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Contoh gejala emosional saat mengalami gangguan kecemasan antara lain yang pertama adalah mudah jengkel, was-was dan panik. Pikiran terasa penuh dan sering muncul perasaan merasa tidak mampu. Apakah jelas? Sudah jelas. Ada yang bertanya lagi? Tidak. Tidak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebagai moderator saya meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kasih aplaus untuk kelompok 1. Langsung saja untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kesulitan konsentrasi dalam menghadapi ujian. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Miran Fatimah, Saya Dinda Eka Widianti. Saya Jawa Mecakan. saya Diulang Sari. Saya Feria Jemaahnya. Baik, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu penyebab sulit konsentrasi. Sulit konsentrasi itu biasanya disebabkan karena yang pertama, yaitu kebiasaan multitasking. Multitasking adalah kebiasaan melakukan hal secara bersamaan. Ada juga tips atau cara meningkatkan konsentrasi
Yang pertama, batasi penggunaan gadget dan fokus pada satu tugas. Hindari mengerjakan sesuatu yang sulit secara bersamaan dan buatlah daftar prioritas dari tugas yang akan dikerjakan. Pilih satu tugas yang perlu segera diselesaikan atau ingin dikerjakan dahulu agar konsentrasi Anda tidak terbagi. Yang kedua, cukupi waktu tidur. Meski kurang tidur dapat mempengaruhi konsentrasi, tidur berlebih juga dapat memberikan dampak buruk. Agar bisa berkonsentrasi secara maksimal, usahakan untuk tidur selama minimal 7 jam setiap hari dan mulai tidur di waktu yang sama setiap harinya. Jika perlu, gunakan alarm untuk mengingatkan waktu tidur dan bangun. Dan yang terakhir, terapkan pola makan sehat. Pastikan kamu memperoleh porsi makan yang cukup dengan asupan nutrisi seimbang. Hal ini karena rasa lapar dan kekurangan nutrisi juga bisa mengganggu fungsi otak dan konsentrasi. Selama menjalani pola makan sehat, kamu juga dianjurkan membatasi asupan makanan yang memiliki indeks glikemik tinggi karena bisa menyebabkan kadar gula darah cepat meningkat dan mempengaruhi fokus Anda. Jika dihubungkan dari video tadi, penyebab sulit konsentrasi adalah yang pertama, kurang tidur. Lalu yang kedua, bosan dengan tugas. Yang ketiga, yaitu sibuk dengan janji. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Nur Fatimah Zahra dari kelompok 3 mau bertanya, bagaimana bisa penggunaan gadget merusak konsentrasi siswa? Padahal pada era COVID-19, gadget digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan pendidikan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Fatimah, bagaimana bisa penggunaan gadget merusak konsentrasi siswa? Padahal pada era COVID-19, gadget digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan pendidikan. Di dalam gadget, ada aplikasi lain yang kemungkinan membuat para penggunanya memainkan aplikasi tersebut hingga lupa waktu seperti game, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Lalu terkadang bunyi notifikasi aplikasi dari gadget membuat kita sulit berkonsentrasi. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kebiasaan memainkan gadget membuat kemampuan kognitif seseorang bisa menurun. Pada akhirnya hal tersebut bisa mempengaruhi fungsi otak dan membuat sulit konsentrasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah anak-anak semuanya sudah presentasi ya. Sudah presentasi hasil diskusinya dari setiap kelompok. Jadi hubungannya dengan mengatasi stres dalam menghadapi ujian sekolah. Ini akan Ibu jelaskan ya. Bagaimana cara untuk mengatasi stres, faktor-faktornya apa saja, dan juga gejalanya apa saja. Untuk pengertiannya sendiri, pengertian dari stres itu yang kalian tahu itu apa? Gangguan mental, bukan berarti stres itu terus gila ya, bukan ya? Ya. Stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Ya. Tekanan ini muncul dari apa? Kegagalan individu. Ya, kegagalan individu. Kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Tekanan ini bisa berasal dari luar maupun dari dalam. Ya. Itu pengertian dari stres. Gejala-gejalanya di sini ada berbagai gejala. Gejala stres yang pertama gejala fisik. Anak menjadi sering sakit kepala, ya, mual atau diare. Biasanya nih mau ujian ini cemas terus kadang perutnya sakit ya, diare ya. Itu gejala-gejala fisiknya. Terus mengalami keringat berlebih, keringat dingin, napas pendek dan detak jantung yang cepat. Ya, istilahnya deg-degan
gejala emosional. Anak menjadi sangat sensitif, seperti mudah marah, takut, tidak berdaya, kecewa, dan cemas. Ya. Itu. Terus gejala perilaku atau kognitif. Beberapa gejala menyebabkan perubahan perilaku seperti sulit tidur, ya, seperti insomnia, kehilangan nafsu makan, kesulitan berkonsentrasi, mudah berpikir negatif, seperti tadi yang didiskusikan kelompok berapa? Kelompok 4, ya, itu. Nah, membandingkan diri dengan teman yang baik, ya, jadi tidak percaya diri dan pesimis, ya, itu gejala-gejala dari stres. Terus selanjutnya faktor-faktor penyebab stres menjelang ujian. Ini pernah mendapatkan nilai yang kurang baik saat ujian, ya. Nilainya kurang baik itu masalahnya kenapa? Tidak pernah belajar atau bagaimana? Mesti kurang belajar, banyak bermain, ya. Biasanya kan sekarang mainnya adalah main Mobile Legend, main game, ya, TikTokan, dan cewek-cewek menurui. Terus kurangnya persiapan belajar, terus takut gagal memikirkan masa depan nanti kedepannya itu nanti bagaimana kalau gagal dalam ujian, karena ujian itu nilai-nilainya nanti digunakan untuk pendaftaran ke perguruan tinggi, ya, itu hubungannya dengan masa depan. Terus selanjutnya cara mengatasi stres menjelang ujian. Ini ada berbagai cara. Tadi juga dari beberapa kelompok, ya, sudah menyampaikan berbagai cara, ya, untuk kecemasan bagaimana, untuk mengatasi pesimis bagaimana, terus apa namanya sifat negatif, terus apa sulit konsentrasi, itu bagaimana caranya. Di sini yang pertama belajar dari jauh-jauh hari sebelumnya, ya, jangan belajar sistem kebut semalam suntuk gak tidur seperti video tadi, ya. Pernah belajar tapi belajarnya sampai subuh, ya, hasilnya tidak optimal. Terus yang kedua, atur waktu belajar, ya, sama seperti itu. Yang ketiga, konsumsi makanan sehat dan cukupi kebutuhan cairan, ya, makanan sehat, jangan sering-sering makan makanan cepat saji, ya, terus banyak-banyak bahan pengawet seperti itu jangan. Terus banyak minum air putih, jangan minum minuman es dan bersoda. Terus yang keempat, bicarakan dengan bapak ibu guru. Misalkan kamu punya masalah apa, sulit dalam belajar, itu dikomunikasikan dengan bapak ibu guru. Tidak usah takut atau sungkan, ya, harus bisa berkomunikasi dengan bapak ibu guru biar permasalahannya terselesaikan. Terus berdoa dan relaksasi, ya, selalu berdoa dan berusaha. Terus olahraga secara teratur, ya, ini anak-anak biasanya nih bangun pagi ini disuruh bangun pagi pada malas dan susah, itu termasuk hal-hal yang menimbulkan, ya, itu sulit untuk disiplin. Itu jadi anak-anak harus bangun pagi dan olahraga biar badannya fit dan tidak stres dalam menghadapi permasalahan. Tidur yang cukup, ya, cerita dengan orang terdekat. Sampai sini ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Ya. Itu paparan yang Ibu sampaikan hubungannya dengan stres dalam menghadapi ujian. Nggak ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, gimana kesimpulannya sekarang? Ya.
kesimpulannya dalam menghadapi ujian itu bagaimana biar tidak stres. Nah, itu anak-anak harus bisa mengatasi pada dirinya sendiri. Kalau ini misalkan deg-degan, terus gemetar, keluar keringat dingin, itu kan sesuatu yang wajar ya, dan harus bisa menyelesaikan sendiri ya. Terus untuk hal-hal yang lain, misalkan dalam mengatur waktu, terus dalam memanfaatkan media-media yang ada, itu kan harus diantisipasi ya, agar anak-anak bisa memperoleh nilai yang maksimal dalam ujian dan tidak terjadi kegagalan. Ya, silakan ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah kita bahas pada siang hari ini. Ya, Mbak Ulan, berdiri. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari mengatasinya dua masalah yang sering muncul dalam menghadapi ujian adalah cemas, panik. Gejala masalah tersebut adalah panik dan keluar keringat dingin. Dan ketiga, faktor-faktor timbulnya masalah dalam menghadapi ujian sekolah adalah pernah mendapatkan nilai yang baik atau trauma, kurangnya persiapan belajar, dan takut gagal. Yang keempat, cara untuk mengatasi masalah dalam menghadapi ujian adalah belajar dari jauh hari sebelum waktunya atau waktu belajar, mengumpulkan nasihat dan kebutuhan, cara latihan duduk dan berdoa dan relaksasi. Ya, terima kasih sudah menyampaikan kesimpulan dari materi pertemuan pada siang hari ini. Ya, intinya harus siap dalam menghadapi ujian, jangan dipikir sampai stres. Ya, gitu. Dan ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, ya, sebelum kita mengakhiri bimbingan klasikal pada siang hari ini, anak-anak sudah saya kirim lembar LKPD dan evaluasi di grup ya, lewat Google Form. Silahkan untuk diisi terlebih dahulu. Untuk pesannya ya, pesan dan pesan untuk anak-anak semuanya sangat-sangatlah kooperatif ya dalam mengikuti pembelajaran ini. Semuanya aktif, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran ini dengan baik, dan semuanya saya kasih apresiasi positif. Saya minta salah satu untuk memberikan kesan dan pesannya. Ya, Mas Fajar. Perkenalkan, nama saya Fajar. Saya akan memberikan kesan dan pesan pada acara kali ini. Mulai dari kesan ya. Kesan saya bila mengikuti bimbingan kali ini tuh seru banget, bisa membahas masalah dari stres menghadapi ujian, terus juga topiknya mudah dipahami dan juga sangat bermanfaat banget bagi kita kalau nanti mau ujian. Terus pesannya tuh saya berharap banget kalau acara ini tuh bisa terus dikembangkan ke depannya lagi. Banyak guru-guru yang mengadakan acara seperti ini untuk membimbing dan mengedukasikan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, baiklah, kita ketemu di pertemuan selanjutnya dengan bimbingan klasikal dengan topik yang lain atau konseling individual maupun bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Ya, sebelum kita akhiri untuk pertemuan kali ini, berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri bimbingan klasikal hari ini, doa mulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.